Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan belajar mengenai evaluasi pelatihan yang akan dijelaskan oleh kami, yaitu kelompok 1 dalam mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM yang diampu oleh Bapak Lutfi Firdaus SEMM. Yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Gading Azarin Paramesti, ada Sartika Margareta Turnip, ada Mela Malida, dan yang terakhir ada Asti Juliani. Pembelajaran kali ini sangat bertujuan untuk mengetahui pentingnya evaluasi, memahami alasan dan proses tinjauan evaluasi, mengidentifikasi dan memilih hasil untuk mengevaluasi program pelatihan, mengetahui desain evaluasi dan jenis desain evaluasi, mengetahui analisis cost benefit dari pengambilan investasi ROI, dan memahami peran big data, analitik tenaga kerja, dan dashboard dalam menentukan nilai praktik pelatihan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui apa itu evaluasi, alasan evaluasi, jenis-jenis evaluasi, tinjauan proses evaluasi, hasil untuk evaluasi, desain evaluasi, ROI, dan mengukur SDM dan kegiatan pelatihan. Apa itu evaluasi? Jadi, evaluasi pelatihan mengukur hasil atau kriteria tertentu untuk menentukan manfaat program, sehingga evaluasi pelatihan ini mengacu pada proses pengumpulan hasil yang diperlukan untuk menentukan apakah pelatihan itu efektif. Efektivitas pelatihan dibuktikan dari manfaat yang diterima perusahaan dan peserta pelatihan dari pelatihan. Desain evaluasi mengacu pada koleksi informasi termasuk apa, kapan, bagaimana, dan dari siapa yang akan digunakan untuk menentukan efektivitas program pelatihan. Alasan evaluasi pelatihan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan program, menilai kontribusi konten, organisasi, dan administrasi program pada pembelajaran. Mengidentifikasi peserta yang mendapat manfaat paling banyak atau sedikit dari program, menentukan manfaat finansial dan biaya program, untuk membandingkan biaya dan manfaat pelatihan versus investasi non-pelatihan, untuk membandingkan biaya dan manfaat dari program pelatihan yang berbeda untuk memilih menjadi program. 3. Jenis evaluasi. Evaluasi formatif. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa program pelatihan berjalan lancar yang diatur dengan baik, peserta belajar puas dengan program tersebut, dan melibatkan pengumpulan data kualitatif meliputi pendapat, keyakinan, dan perasaan tentang program. Evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana peserta telah berubah sebagai hasil dari berpartisipasi dalam program pelatihan, mencakup pengukuran keuntungan moneter yang diterima perusahaan dari program dan melibatkan pengumpulan data kuantitatif atau numerik melalui tes penilaian perilaku atau ukuran kinerja yang objektif, yaitu volume penjualan, kecelakaan, atau paten. Tinjauan proses evaluasi. Pertama, menentukan kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan membantu mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan, serta membantu mengidentifikasi di mana pelatihan diharapkan memiliki dampak. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tujuan pelatihan yang spesifik dan terukur untuk membantu program. Lalu, yang ketiga, mengembangkan ukuran hasil. Pengukuran hasil dirancang untuk menilai sejauh mana pembelajaran dan transfer telah terjadi. Yang keempat, menentukan strategi evaluasi terkait faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih desain. Dan yang kelima, merencanakan dan melaksanakan evaluasi melibatkan pratinjau program atau evaluasi formatif serta mengumpulkan hasil pelatihan berdasarkan desain evaluasi. Hasil yang digunakan dalam evaluasi program pelatihan. Yang pertama, hasil reaksi. Mengacu pada persepsi peserta tentang program, termasuk pelatih, fasilitas, dan konten. Hasil reaksi sering disebut sebagai ukuran kenyamanan penciptaan, yang biasanya dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh peserta pelatihan. Yang kedua, pembelajaran atau hasil kognitif. Digunakan untuk menentukan sejauh mana peserta pelatihan terbiasa dengan prinsip, fakta, teknik, prosedur, dan proses yang ditekankan dalam program pelatihan. Selanjutnya, perilaku dan hasil berbasis keterampilan digunakan untuk menilai tingkat keterampilan dan perilaku teknis atau motorik. Dan yang terakhir, hasil afektif meliputi sikap dan motivasi,
yang mungkin dikumpulkan dalam evaluasi termasuk toleransi terhadap keragaman, keterlibatan, motivasi, dan lainnya yang diukur menggunakan survei. Menentukan apakah hasil tepat, hasil pelatihan yang tepat harus relevan, dapat diandalkan, diskriminatif, dan praktis. Yang pertama, relevansi, mengacu pada sejauh mana hasil pelatihan terkait dengan kemampuan yang dipelajari yang ditekankan dalam program pelatihan. Yang kedua, keandalan, mengacu pada sejauh mana hasil dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga, diskriminasi atau diskriminatif, mengacu pada sejauh mana kinerja peserta pelatihan pada hasil sebenarnya mencerminkan perbedaan yang sebenarnya dalam kinerja. Dan yang terakhir, yaitu kepraktisan, mengacu pada kemudahan ukuran hasil dapat dikumpulkan. Desain evaluasi. Rancangan evaluasi pelatihan menentukan keyakinan yang dapat ditempatkan pada hasil. Desainnya didasarkan pada analisis yang cermat tentang bagaimana meminimalkan ancaman terhadap validitas internal atau karakteristik perusahaan dan orang-orang dalam struktur evaluasi, dan validitas eksternal atau bagaimana peserta studi bereaksi terhadap keterlibatannya dan efek dari berbagai jenis pelatihan. Desain evaluasi yang pertama, post-test only, mengacu pada desain evaluasi yang hanya mengumpulkan hasil pasca pelatihan. Yang kedua, pre-test atau post-test yang mengacu pada desain evaluasi di mana ukuran hasil pra-pelatihan dan pasca pelatihan dikumpulkan. Yang ketiga, terdapat pre-test atau post-test dengan kelompok pembanding yang mengacu pada desain evaluasi yang mencakup peserta pelatihan dan kelompok pembanding. Dan yang terakhir, ada Solomon 4 Group menggabungkan kelompok pembanding pre-test atau post-test dengan rancangan kelompok kontrol post-test only. Yang selanjutnya menentukan pengembalian investasi. Hasil pelatihan yang penting digunakan untuk menunjukkan keefektifan biaya program pelatihan setelah disampaikan dan berguna untuk memperkirakan nilai potensial dari program pelatihan baru. Analisis biaya manfaat atau cost benefit dalam situasi ini adalah proses penentuan manfaat ekonomi dari suatu program pelatihan dengan menggunakan metode akuntansi yang melihat biaya dan manfaat pelatihan. Informasi biaya pelatihan penting karena beberapa alasan. Yang pertama, memahami total pengeluaran untuk pelatihan atau biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua, membandingkan biaya program. Yang ketiga, mengevaluasi proporsi uang yang dihabiskan. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan biaya. Mengukur sumber daya manusia dan kegiatan pelatihan. Salah satu cara untuk memahami nilai yang diberikan oleh aktivitas pembelajaran atau fungsi pelatihan adalah melalui perbandingan dengan perusahaan lain. Big Data mengacu pada kumpulan data kompleks yang dikembangkan dengan mengumpulkan data di berbagai sistem organisasi, termasuk pemasaran dan penjualan, sumber daya manusia, keuangan, akun dalam layanan pelanggan, dan operasi. 3 dimensi Big Data. Yang pertama, volume, mengacu pada sejumlah besar data yang tersedia. Yang kedua, variety, banyaknya sumber dan jenis data yang tersedia. Dan yang terakhir, velocity, yaitu kecepatan yang harus dievaluasi, ditangkap, dan dibuat berguna. Analisis tenaga kerja mengacu pada praktik penggunaan metode kuantitatif dan metode ilmiah untuk menganalisis data dari database sumber daya manusia, laporan keuangan perusahaan, survei karyawan, dan sumber data lainnya untuk membuat keputusan berbasis bukti dan menunjukkan bahwa praktik sumber daya manusia mempengaruhi metrik perusahaan yang penting. Dashboard dapat mengambil data mereka dari berbagai sumber, seperti sistem informasi sumber daya manusia perusahaan atau manajemen pembelajaran atau sistem pendaftaran kursus. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan evaluasi pelatihan yaitu evaluasi memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan efektivitas pelatihan, sehingga evaluasi melibatkan identifikasi hasil yang tepat untuk diukur. Selain itu,
Evaluasi juga melibatkan perbandingan biaya pelatihan dengan manfaat yang diterima dan melibatkan pemilihan desain yang sesuai untuk memaksimalkan kepercayaan yang dapat diberikan pada hasil. Dengan demikian, bab ini mengungkapkan bahwa evaluasi yang baik membutuhkan pemikiran tentang evaluasi sebelum melakukan pelatihan. Think back to the last employee training program you developed. How do you know if it was effective? How do you calculate the gains or determine if the effort fostered positive behavior changes in the workplace? At Designing Digitally, we use our unique training evaluation model to answer all of these questions. With this model, you can justify investments, calculate returns, and validate your results. Explore the 6 levels now to learn how and discover the vital information revealed from each analysis. Level 1, Reaction. Analyze how the audience felt about the training and if employees found the course meaningful to their job roles. Level 2, Learning Impact. Review the gains made from the training and outline the overall learning improvements. Next is Level 3, Application. Assess the degree to which employees can apply what they learned and determine if correct behaviors are performed post-training. Level 4, Results. Survey how the program benefits your organizational success and learn the steps needed for continual growth. Level 5, ROI or Return on Investment. Calculate the financial return produced from your training effort in comparison to the total investment. And lastly, Level 6, ROE or Return on Equity. Calculate the quantifiable value and outline the returns generated from stakeholder investments. With the Designing Digitally training evaluation model, you know your employees are getting the training they need in order to consistently grow and evolve your company. Video tersebut terkait dengan 6 level untuk menemukan informasi dari setiap analisis evaluasi pelatihan. Yang pertama, yaitu reaksi. Kedua, dampak pembelajaran. Ketiga, penerapan program pelatihan. Yang keempat, hasil pelatihan. Yang kelima, ROI atau Return of Investment. Dan yang terakhir, ROE atau Return of Equity. Baik, sekian pemaparan materi pada video ini. Apabila ada kesalahan, kelompok kami meminta maaf dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.